Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jumria dari kelas manajemen 232A. Di sini saya akan meresum kembali materi mengenai etika bisnis dalam pemasaran. Jadi dalam setiap produk harus dilakukan promosi untuk memberitahukan atau menawarkan produk agar mudah dan cepat dikenali oleh masyarakat dengan harapan kenaikan pada tingkat pemasarannya. Promosi sangat diperlukan untuk dapat membuat barang yang diproduksi menjadi diketahui oleh publik. Dalam berpromosi dilakukan etika-etika yang mengatur bagaimana cara berpromosi yang baik dan benar serta tidak melanggar peraturan yang berlaku. Etika ini juga diperlukan agar dalam berpromosi tidak ada pihak-pihak yang dirugikan oleh teknik promosi. Adapun tujuan promosi diantaranya menyebarkan informasi produk kepada target pasar potensial untuk mendapatkan kenaikan penjualan dan profit untuk mendapatkan pelanggan baru dan menjaga kesetiaan pelanggan. Untuk menjaga kestabilan penjualan ketika terjadi lesu pasar, membedakan serta mengunggulkan produk dibanding produk pesaing dan membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. Jadi bisnis tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemasaran, sebab pemasaran merupakan aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan atas program-program yang dirancang untuk menghasilkan transaksi pada target pasar guna memenuhi kebutuhan perorangan atau kelompok. Berdasarkan asas saling menguntungkan melalui pemanfaatan produk, harga promosi dan distribusi. Adapun etika berdasarkan asas saling menguntungkan melalui pemanfaatan produk, harga promosi dan distribusi. Adapun etika dalam bauran pemasaran, yaitu yang pertama etika pemasaran dalam konteks produk, yaitu produk yang halal dan thoyyib, produk yang berguna dan dibutuhkan, produk yang berpotensi ekonomi atau benefit, produk yang bernilai tambah yang tinggi. Yang kedua, etika pemasaran dalam konteks harga, yaitu beban biaya produksi yang wajar sebagai alat kompetisi yang sehat jika diukur dengan kemampuan daya beli masyarakat, margin perusahaan dan kemampuan daya beli masyarakat, margin perusahaan yang layak sebagai alat daya tarik bagi konsumen. Yang ketiga, etika pemasaran dalam teks yaitu kecepatan dan ketepatan waktu, keamanan dan kebutuhan barang, sarana kompetisi memberikan pelayanan kepada masyarakat, konsumen dapat mendapat pelayanan cepat dan tepat. Yang keempat, etika pemasaran dalam konteks promosi, yaitu informasi kegunaan dan kualifikasi barang, sarana daya tarik barang terhadap konsumen, dan informasi fakta yang ditopang kejujuran. Adapun tanggung jawab bisnis pada keamanan produk ada dua standar, yaitu standar kontraktual dan standar TORCH. Standar kontraktual menurut Harman dan Desjardins tahun 2011, pendekatan Kavit M. Thor memahami pemasaran dengan model sederhana dari sebuah pertukaran kontraktual antara seorang pembeli dan penjual, sedangkan teori TORCH yaitu penggunaan jaminan tersirat menyelesaikan satu perangkat masalah dengan pendekatan hukum kontrak terhadap tanggung jawab produk. Konsumen tidak akan membutuhkan kontrak yang kompleks dalam rangka melindungi diri mereka dari semua bahaya yang mungkin disebabkan oleh produk. Kemudian cara-cara melakukan promosi dan pemasaran dengan etika bisnis. Dalam menciptakan etika bisnis dianjurkan untuk memperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama, pengendalian diri, artinya perilaku bisnis mampu mengendalikan diri mereka
diri mereka masing-masing untuk tidak memperoleh apapun dari siapapun dan dalam bentuk apapun. Kedua, pengembangan tanggung jawab sosial, yaitu pelaku bisnis di sini dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat, bukan hanya dengan dalam bentuk uang, dengan jalan memberikan sumbangan, melainkan lebih kompleks lagi ketika mempertahankan jati diri. Keempat, menciptakan persaingan yang sehat. Kelima, menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Ketujuh, menghindari sifat 5K, yaitu kata belik, kong kali kong, koneksi, kolusi, dan komisi. Kedelapan, mampu menyatakan yang benar itu benar. Kesembilan, menumbuhkan sikap saling percaya antar golongan. 10, konsekuen dan konsisten dengan aturan main bersama. Yang ke-11, memelihara kesepakatan. Yang ke-12, menuangkan ke dalam hukum positif. Kemudian terdapat 3 tanggung jawab moral perusahaan dalam memasarkan produknya, yaitu kualitas produk, harga, dan pemberian label, serta pengemasan. Lingkungan pasar industri dalam etika bersaing. Etika bersaing ini berlaku bagi perusahaan yang dihadapkan pada para pesaing pada produk sejenis yang demikian banyak dan bermacam jenis, di mana perilaku industri di dalam pasar kondisinya cukup kompetitif. Bersaing kompetitif. Inti dari etika bersaing adalah berorientasi pada pemberian atribut pada barang atau jasa yang menguntungkan konsumen, apakah berupa harga jual yang lebih murah, mutu barangnya lebih baik, layanan nilai fungsi kenikmatan dari barang atau jasa, dan lain-lain, sehingga secara umum pemberian atribut sebagai alat bersaing bagi perusahaan ini menciptakan kepuasan dan kesejahteraan yang makin tinggi di masyarakat atau konsumen. Video resume dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.